Jokowi yang orang yang paling menikmati buah reformasi dan demokrasi, justru orang yang paling merusak demokrasi itu sendiri. Nah, ini sudah biasa guys ya dilakukan oleh orang ini, teman-teman ya. Jadi dia sengaja supaya agar dirinya terlihat terzolimi oleh orang lain, teman-teman, kemudian dia mendapatkan simpati. Bahwa ada sekeluarga yang sudah bikin sengsara rakyat, tapi tak tahu malu. Jangan biarkan mereka hidup tenang setelah lengser. Seret semua ke pengadilan. Maaf Sasti videonya. Bung, rakyat yang mana yang Mas Kaisang mengejek kritikan rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat Anda ya, rakyat barisan sakit hati. Jangan membawa-bawa atas nama rakyat. Ingat, saya tidak merasa terwakili oleh Anda. Halo, Jokowi, kemana lo? Ya Pak, kemana kau? Kemana? Jangan kau lari ya. Wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalian sudah dengar ya kan cuplikan-cuplikan video para pembenci Pak Jokowi seperti apa ya kan. Dan langsung saja ini kita simak dulu pernyataan Panji ya yang komentari soal roti ya kan. Oke, langsung saja kita simak dan kita akan melihat komentar-komentar netizen. Kaisang akhirnya di podcastnya atau di kontennya melakukan klarifikasi terkait roti $25 atau roti Rp400.000. Ya, aku tuh beli karena kan istri hamil, udah hamil dua aku beli. Dapatnya tuh apa? Lobsterol. Dan ternyata harganya $25. Balik tuh. Berapa Mas harganya? $25 lah gitu. Berapaan itu? 400.000. Mahal banget. Nah itu makanya kalau kamu ngajak aku hidup di sini, gajiku habis semua. Dari cerita Kaisang dijelaskan bahwa pada akhirnya roti dibeli. Oke. Emang rotinya disebut mahal. Ini mahal banget roti, tapi tetap lu beli kan? Oke. Tetap lu beli pada akhirnya. Ya. Oke. Itu bukan, itu namanya Pak Kaisang mau tahu nggak? Itu namanya humble brag. Mendingan Pak Kaisang beserta istri udah minta maaf aja. Hah? Minta maaf aja. Maaf, kami tidak sensitif. Hah? Karena Anda ini adalah anak dan menantu dari seorang presiden. Presiden tuh bekerja untuk rakyat. Rakyat yang masih banyak nggak punya duit. Masih kesusahan. Boro-boro bisa beli roti Rp400.000. Yeah. Saya sebut dua kata untuk diriset sama Pak Kaisang beserta istri. UMR Bantul. Nah, cek sendiri aja. Oke. Apa masalahnya Kaisang beli roti $25? Ya, dia kan punya uang ya kan? Ya belilah ya kan? Oke, langsung saja kita cek komentar-komentar netizen ya guys. Langsung kita cek nih ya guys. Tanpa lama-lama kita cek aja komentar-komentar netizen apakah berpihak ke Panji ataupun Kaisang ya kan guys. Oke, di sini secara tidak sadar Panji hidup dan laku di sosmed karena ada Kaisang. Oh iya, masuk akal. UMR Bantul disamain biaya hidup di Amerika. Oh, oke. Kita di sini masalahnya apa? Dia kan pakai uang sendiri. Tuh, ya netizen komen. Iya, masalahnya apa? Kaisang kan pakai uangnya sendiri. Mikir, Kaisang ampe rontok. Oke, coba sih kita lihat. Rakyat kesusahan tapi tiket Bruno Mars sold out. Wow, ya. Kan kemarin di Jis sold out ya tiket Bruno Mars. Oke. Bapak dinasti stand up ya. Masalahnya di mana? Dia punya duit kok. Nah, iya. Kaisang punya uang, baru $25 aja ya kan. Iya iyalah ya kan, lagi pengen makan roti di Amerika, masa kita takut belinya $25 demi istri, apalagi hamil ya kan. Waduh. Oke, kita kalau Kaisang beli pakai uang dia sendiri, salahnya di mana? Ya, benar. Masalahnya di mana Panji? Sekedar info, token listrik kalau sudah mau habis pasti berisik. Iya. UMR Bantul, kok nggak tanya sama gubernurnya? Oke, Panji ngedabrus isinya. Oke, di sini ada lagi. Udah nggak enak ya, roti dibakar, sekarang udah mulai digoreng. Panji, berikut apalagi ya? Iya. Udah nggak enak dibakar, digoreng ya kan.
Mau Kaisang beli roti $1.000 ke, dari $1 juta ke, itu kan urusan dia, uang dia. Ya benar ya, demi istri juga. Roti aja digoreng, Panci. Kok lucu sih Panci? Oh ini nggak ada yang berpihak kepada Panci di sini. Ada apa dengan Panci ya? Kok rame ae? Emang salah ya Panci? Jadi gini, oke. Jadi gini. Aqua botol cuma 2.000, tapi di beberapa titik lokasi misalnya di daerah wisata jadi 10.000. Roti pun demikian. Iya. Apakah dari tahun 2014 Panci sudah terkenal? Oh tidak. Kamu kenapa Bang? Rambutnya tumbuh kembali. Asik ada penerus Amin Rais. Oh iya. Oke. Kan dipakai uang sendiri. Emang masalahnya di mana? Wow, iya juga ya. Oke. Sama aja kalau kita beli kopi hitam di pinggir jalan dengan dalam bandara. Kalau kita udah pesan kopi di dalam bandara, ya tetap kita beli. Salahnya di mana? Ya, oke, itu aja lah ya guys. Nah, jadi Panji ini ya seolah-olah ingin menyalahkan siapa namanya Mas Kaisang yang beli roti seharga $25. Kalau aku ya kan nih, kalau aku walaupun aku bukan anak presiden, aku ada uang ya kan, pergi ke Amerika, apalagi istriku hamil ya kan, jangan ke roti seharga $25, $1.000 pun aku beli. Kalau aku ada uang ya kan, bebas lah ini uang aku mau beli 1.000 kayak rotinya kan, nggak apa-apa lah sekali-sekala ya kita datang ke Amerika, bukan ya setiap hari mau beli roti 400.000. Waduh, Panci, yang sakit hati kok sampai segitu amat ya guys. Dan oke, langsung saja kita lanjut nih para pembenci Pak Jokowi ya, kita dengar aja lah ya. Ini kok jadi nggak karuan ya kan guys. Oke, langsung saja ya guys, kita simak dan nanti kita komen. Jokowi itu adalah politisi terhebat sepanjang masa di Indonesia in terms of peraih kekuasaan ya. Tapi satu sisi adalah presiden terburuk yang Indonesia pernah punya. Wah serius loh? Daripada Soeharto. Hati-hati lu pulang. Gue cemas dengan lu. Untuk Gen Z kayak gue kelahiran 2000 nih. Iya. Kita itu tumbuh besar melihat Joko Widodo. Iya. Saat Joko Widodo wali kota Solo kita masih SD. Jadi Tapi kita sudah mendengar berita-berita tentang ada wali kota yang menggusur PKL tuh dengan cara ngobrol 100 kali baru direlokasi. Pakai sepeda ke kantornya dan sebagainya. Jokowi jadi gubernur 2012 DKI. Gue tuh masih SMP. Dan kita sudah dengar Jokowi dengan baju kotak-kotaknya, masuk gorong-gorongnya dan lain sebagainya. Jokowi pertama kali presiden, kita baru masuk SMA. Dan kita sudah dengar Jokowi pengen menuntaskan pelanggaran HAM, menangkap penculik biji tukul dan lain sebagainya. Sampai Jokowi sekarang mau demisioner, gue dan mungkin banyak orang sudah lulus kuliah, sudah kerja, sudah menikah bahkan. Artinya kita tumbuh besar melihat ini orang. Terus masalahnya apa? Bagi gue Jokowi itu adalah seseorang yang merusak mentalitas generasi yang harusnya menjadi Indonesia emas. Itu ada di tangan dia. Salahnya negeri ini sekarang begini ada di tangan dia menurut gue. Kalau tadi dibilang Jokowi ini stabilitas tapi nggak dengan dor, bagi gue sebaliknya. Kerennya Jokowi bisa percaya bahwa itu tuh nggak dor. Iya, itu gue setuju juga. Bahwa Jokowi yang orang yang paling menikmati buah reformasi dan demokrasi, justru orang yang paling merusak demokrasi itu sendiri. Nah pinternya Jokowi, dia tidak menggunakan cara-cara unlawful gitu loh. Dia menggunakan justru undang-undang atau peraturan sebagai alat represinya. Dia tidak menggunakan militer untuk merampas KPK. Dia revisi UU KPK supaya KPK adalah PNS-nya istana gitu. Dia tidak menggunakan tangkap-penangkap secara ilegal untuk membungkam orang yang berisik. Dia pakailah UU ITE untuk kemudian menangkap orang secara legal. Legal. Tapi ya apakah itu tepat? Enggak juga. Sama kayak pilkada kota kosong, orang bilang, "Bang, kan pilkada kota kosong dibolehin dalam undang-undang." Memang boleh. Pun ngelaporin undang-undang orang pakai UU ITE juga boleh. Tapi kan nggak semuanya yang boleh dalam undang-undang itu benar gitu. Makanya menurut gue hari ini demokrasi itu zaman gitu. Pak SBY jadinya lah. semu, pura-pura dan seolah-olah gagasan gitu. Padahal menurut gue hari ini kita nggak lagi berdemokrasi. Gue doain setelah episode ini lo selamat deh. Ayo mari kita berdoa. Semoga gak ada senia itu main depan rumah gue ya. Nah ini sudah biasa guys ya dilakukan oleh anak abah nih ya guys. Anak Jadi abah. dia sengaja supaya
agar dirinya terlihat terzolimi oleh orang lain, teman-teman, kemudian dia mendapatkan simpati. Itu pola-pola lama yang dilakukan oleh Mukidi and Gang selama dia menjabat 10 tahun ini. Jadi menggunakan kekuatan lawan untuk memukul balik kekuatan lawan. Terus masalahnya Itu, apa? teman-teman. Emang kalian aja yang bisa nyerang itu. gitu? Tai Chi, saya baca guys. Ya, jadi semakin kita menyerang Mulyono, ya semakin dapat dia insentif. Kawan-kawan semakin cinta dia orang. Ya, karena di Indonesia ini yang ya apa namanya cara mereka melihat itu subjektif guys ya, subjektif gitu loh, tidak objektif, tidak melihat secara keseluruhan. Ya, dia soal cinta dan cinta suka dan tidak suka itu, teman-teman. Paham nggak kalian guys? Susah kalau untuk objektif itu. Kita harus melihat data, kita harus melihat peristiwa apa di belakangnya. Tapi kalau dengan begitu aja, seolah-olah dia terzolimi, seolah-olah dia dibenci oleh orang lain, dia dapat insentif, disukai banyak orang akhirnya. Siapa yang Padahal benci? kerjanya nggak benar. Kalian aja yang benci, Kaisang. Begitu ngeles terus begitu aja. Itu yang di manage sama dia, yang dikerjakan oleh dia, yang diolah sama dia. Masalahnya kalian aja yang benci Kaisang, yang kita enggak. Ya, dan kerusakannya luar biasa loh, Bos. Aduh, kalian yang rusak. Kaisang kembali berulah. Ia mengejek kritikan rakyat dengan gaya menantang. Pada saat berkunjung ke Kabupaten Tangerang, si Bontot mengenakan rompi Putra Mulyono bahwa ada sekeluarga yang sudah bikin sengsara rakyat, tapi tak tahu malu. Jangan biarkan mereka hidup tenang setelah lengser. Seret semua ke pengadilan. Cocok. Kamu pasti videonya. Bung, rakyat yang mana yang Mas Kaisang mengejek kritikan rakyat? Rakyat yang mana? Iya. Rakyat yang mana? Rakyat Anda ya, rakyat barisan sakit hati. Jangan membawa-bawa atas nama rakyat. Ingat itu, saya tidak merasa terwakili oleh Anda. Ya. Seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi tidak merasa terwakili oleh ucapan Anda. Jangan memprovokasi rakyat. Ya. Ingat, ya. Mas Kaisang memakai rompi, ya, apapun namanya yang tertulis di bajunya atau di rompinya, itu hak Kaisang. Dan dia menuliskan, itu semua karena atas kritikan Anda sendiri. Iya, bukan kritikan Anda sendiri yang mengatakan Mulyono. Ejekan. Jadi, Mas Kaisang justru mewakili kepentingan Anda, menulis di rompinya Putra Mulyono. Heran itu ya dengan... Jadi sekali lagi, jangan membawa-bawa atas nama rakyat. Ya? Benar, Bang. Setuju. Anda juga mengatakan ingin menyeret Jokowi ke pengadilan. Mimpi. Atas dasar apa? Anda ingin dasarnya Jokowi apa? Ke pengadilan. Justru Anda yang selalu menghina, selalu menjelek-jelekan, selalu menghina Jokowi, justru Anda yang nanti bakal diseret ke pengadilan. Karena Jokowi selama memimpin Indonesia, sukses membangun Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Ingat itu. Iya. Assalamualaikum. Anak abah lagi nih. Halo. Jokowi, aduh, ini si Jokowi. botak ngapain sih? Kemana lo, ah? Ya, Pak. Aduh. Kemana kau? Kemana? Jangan kau lari ya. Itu pemindahan ibu kota negara Indonesia ke IKN. Harus kau tanda tekan. Desain di tantangan. Nah, kalau enggak buat apa kau buat? Kalau enggak kenapa kau buat? Berani hadapi kenyataan Jokowi. Kau sudah diambang pintu pleng. Ngerti nggak kalian si botak Ya, ini ngomong biar apa? Waduh. Oh, mau nyoba kasar itu nih di ya. IKN. Biar bisa masuk Cina ya. Ya. Otak-otak yang kena berita hoax nih guys. Ya kan? Ya, inilah muka-muka orang yang sering berita makan berita bohong nih. Parah. Rakyat kecewa berat sama kau. Rakyat yang mana? Pura-pura bego kau. Aduh, kau botak. Bagaimana? Apakah kita harus merubah undang-undang? Saya akan rubah, saya akan berusaha. Tapi nol. Apa sih, ngomong apa sih? Nol Joko, nol. Nol besar. Bilang mau merubah Indonesia. Apa yang berubah? Berubah jadi tambah parah. Mana yang Betul, parah? Jo? Yang mana? Ngomong, Jo, ngomong. Jangan ngumpet kau, jahanam. Geram aku nengok kau ya, geram. Termakan berita bohong nih guys. Mahasiswa itu yang demo.
Mungkin gol aku sekali gol lagi. Gol Jo, gol sakit hatiku kau buat ya. Wis, pura-pura garang lah nih ya kan. Iya Pak, mau aku gigit nih Pak, betul Pak. Mau saya gigit Pak, betul. Ini. Aduh. Aku kasihan sama orang-orang yang Hebat kayak kau gini. berakting Jo, memang hebat kau ya. Hebat kau berakting. Tapi akting kau nggak mampan Jo. Saya aktor drama Jo, tahu. Dari dulu saya tahu itu, tapi saya tidak bisa ngomong apa-apa karena saya tidak punya kekuatan Jo. Kita dengerin aja, ketawain aja si botak ini guys. Masuk kau ke gorong-gorong, di hujan-hujan pakai payung sendiri. Biar lihat masyarakat pencitraan yang baik. Inilah presidenku, Pak Jokowi. Ya, kampret. Ini mulutmu aku kok geram sekali ya, lihat mulut si botak ini. Ini zaman TikTok Jo. Hah? Zaman TikTok. Sudah pintar netizen, sudah pintar. Ah ini. Kau pura-pura bego aja tahu. Zaman TikTok katanya ya. Suka Gak makan ada berita namanya bohong. pemimpin itu. Ditanya sama wartawan, paparazi. Lah kok saya tanya saja. Kok tanya saya? Saya aja nggak tahu. Nggak gitu cara ngomong seorang pemimpin Jo. Bukan seperti itu ya. Dramamu terbongkar. Siapa yang bongkar? Allah Maha Pencipta langit dan bumi Jo. Kau ingat itu Jo. Hadapi kenyataan. Si botak udah kerja aja otak. Sampai ke anak cucumu nanti. Kerja aja biar betul untuk anak bini kau. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Sorry ya, terus jawab. Terus kan Pak Prabowo juga mengatakan apa tuh yang dia komentarnya diceletukan di luar tuh, ada kan di setelah kejadian itu apa etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Endasmu ya. Iya. Sekarang dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo masuk dalam kabinet jadi Menteri Pertahanan. Bintang 4 kehormatan. Dan dengan suara dari Pak Jokowi bisa memenangkan Pilpres. Bagaimana Anda menjelaskan kemenangan Prabowo di Jawa Tengah, di Bali, di Papua, 2014, 2019, di NTT, di mana Prabowo suaranya kalah telak di situ. Iya. Dan Pak Prabowo, ya kalau Mas Gibran ini ditanya, kok ini rekayasa Pak Jokowi? No. Ini Pak Prabowo yang mau Mas Gibran jadi wakilnya. Bagaimana? Apa alasannya mau Mas Gibran jadi wakil? Ya sederhana aja. Pak Prabowo itu udah 2 kali ikut Pilpres, suaranya selalu di bawah 50%. 2014 berapa? 45%. 2019 berapa? 43%. Untuk dapat lebih dari 50%, dia kan harus dapat tambahan suara. Dari mana? Ya paling logis dari pendukung Pak Jokowi. Dari mana lagi kan? Orangnya sudah jelas berkali-kali dipilih dan didukung, itu namanya Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo udah jauh-jauh hari mengatakan kalau nggak didukung Pak Jokowi, saya nggak maju. Karena udah tahu beratnya. Aktor intelektual Gibran jadi wapres itu namanya Prabowo, bukan Pak Jokowi. Itu dia, itu yang diputar balikan oleh anak abah dan kawan-kawan ini. Kawan-kawan Satset ini. Jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Waduh, Edi Rahmayadi menyebut jalan yang rusak itu adalah jalan nasional, jalannya Pak Jokowi. Mulyono
katanya dia. Ini salah satu calon yang didukung oleh PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Dan salah satu calon yang menurut saya itu ngomongnya sangat barbar. Ya, setelah sebelumnya dia mengatakan kalau tidak takut berhadapan dengan menantu presiden. Jangankan menantu presiden, menantunya malaikat dia tidak takut. Katanya Edi Rahmayadi. Semakin kau merendahkan Presiden Jokowi, semakin hilang respek kita kepada Anda, Pak. Ya, ini menunjukkan sifat Anda. Kata-kata Anda itu tidak mencerminkan untuk menjadi sosok seorang pemimpin. Ya, Presiden Jokowi Anda bilang Mulyono, bahkan jalan rusak Anda menyalahkan Pak Jokowi. Terus Anda sebagai gubernur selama ini kerjanya apa? Kerjanya opo? Meskipun saya bukan warga Sumatera Utara, tapi kita di sini akan memperlihatkan, akan bersuara apabila ada calon kepala daerah yang menyerang Pak Jokowi, dan kita akan meminta agar tidak usah dipilih karena itu akan merusak tatanan daerah kalian. Ya, jadi kalau ada orang seperti ini nggak usah dipilih, jangan dipilih, pilih aja Bang Mobi. Kalau saya nantinya di Jawa Timur, Ibu Khofifah. Tapi kalau ada kepala daerah yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita akan bersuara di sini. Ya, kata-kata Mulyono sekarang semakin populer. Setelah sebelumnya, yang kita sangat banggakan sebelumnya yaitu Profesor Mahfud MD, kita kenal sebagai orang yang baik. Tapi lama-kelamaan kita melihat Pak Mahfud ini seperti orang yang berubah dari aslinya. Ya, emang banyak berubah. Orang yang mengatakan Sengkuni baru. Tapi itu hak Pak Mahfud. Tapi bagi kita seorang Mahfud kalau ngomong seperti itu tidak baik. Belak-belakan seperti itu, bahkan melecehkan presiden, bahkan mengubah nama Pak Jokowi menjadi Mulyono. Dia sekarang menyebut Mulyono juga. Jadi Pak Mahfud tidak ada bedanya dengan ini, si Edi Rahmayadi. Bahkan Mas Kaisang itu sekarang memakai baju Putra Mulyono. Jadi semakin kalian hina Pak Jokowi, semakin naik namanya. Sama seperti Mas Gibran waktu itu, kalian bilang Samsul, ternyata Samsul populer. Oke? Jadi mari kita berdemokrasi dengan yang baik. Bagi kalian calon pemimpin kepala daerah ataupun di kabupaten, berilah contoh yang baik. Kalau kalian memberikan contoh seperti itu, kita tidak akan respect dan tidak akan memilih kalian. Kita pastikan kalian akan kalah. Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time. Ya, kebiasaannya ya kan, kalau ada pemilu, mereka-mereka ini ya membenci ataupun menfitnah, ngata-ngatain keluarganya Pak Jokowi. Padahal ya para calon-calon gubernur ini kalau mereka sadar ya kan, kalau menyerang keluarganya Pak Jokowi pasti namanya akan nyungsep. Karena ya walaupun ya Pak Jokowi sebentar lagi akan lengser, ya, tetapi pendukungnya tetap mencintai Pak Jokowi. Maka pasti pendukung Pak Jokowi akan sakit hati ketika Anda ngata-ngatain Pak Jokowi. Maka ya kekalahan ada di depan mata Anda. Benar. Ya, jadi begitulah ya kan guys. Kalau kita lihat memang orang yang seperti yang Abang Botak tadi ya kan guys, ya jelas-jelas sering makan berita bohong. Otaknya sudah tercuci ya, salah menggunakan akun TikToknya kayaknya. Setiap di scroll berita bohong, setiap di scroll TikTok berita bohong aja yang ditangkap dan dia cerna ya kan. Memang parah lah ya kan. Dan oke guys, apalah ya pendapat kalian tentang video-video yang saya tampilkan di sini, silahkan berkomentar di bawah. Aku yakin ya, siapa-siapa yang menyerang Pak Jokowi pasti akan nyungsep dan akan kalah. Aku yakin 100%. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.